Witan. Ya Allah. Enek sisane muga-muga ya Allah. Ya Rabbi. Ora sisa iki malah keren. Allah, ya Allah. 50 ya. Sunat ya. Alhamdulillah. Saya mohon ridhonya, mohon ikhlasnya dari panjenengan untuk Pondok Nuswantara 1. Semoga bisa membuat nyaman tamu-tamu yang datang, semoga bisa mengaji Ya Rabbal Alamin. dan bukan hanya tempat di dunia tapi sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini ada anak saya yang sekarang sedang pulang ke Indonesia. Namanya Mbak Santi, kasih mic dong sayang. Kasih mic. Iya. Janda. Kasih mic-nya. Berdiri sayang, coba sayang. Berdiri. Yang lainnya dipikirkan dong Pak Afid. Saya dulu dong. Dari sebelah sini, siapa yang bisa dari sebelah sini? Biar enggak ini nyusahin yang rekam. Oke, siap. Dari belakangnya bisa. Oke, siap. Oh, muepet yang pinggir apa? Jendela apa ya? Bocah bagi seneni bapak tutup maju. Masya Allah. Oh, maju neng. Kadek kayu pecah di seneni neng misal jendela seneni bapak Ini salah satu anak saya yang dulu mengikuti kajian saya yang berada di Taiwan. Dulu banyak anggotanya itu berapa dulu di Facebook? 125.000 yang mengikuti kajian saya. Yang megang itu adminnya ya mbaknya ini, Mbak Santi, terus Mbak Wilda, terus sing teng Saudi niku sih. Mbak Vera ada. Mbak Vera ada. Sebagian lupa Mbak sudah ngomong. Tapi yang pertama yang megang itu Ustadz yang ada di Arab. Namanya Ustadz siapa itu ya? Pak siapa ya? Lupa. Yang ada di Arab. Nggih. Siapa itu namanya? Supe loh. Itu beliau itu yang megang kajian kitabnya itu. Tapi karena banyaknya hantaman dulu itu akhirnya bubar. Karena saya sendiri nggak pegang Facebook. Nah, boleh dikenalkan sekarang namanya siapa, terus pengen nikah sama siapa. Nanti tak tawarin apa nikah sama Abah aja kayak gitu. Nggak mau. Tak bilang sama Umi kalau mau nikah sama Abah, nggak mau dia. Mungkin maunya sama Pak Pur aja, ini Pak Pur. Kalau sama Pak Pur gimana? Tenang. Milih yang berondong masih bau kencur apa yang berondong sudah agak bau-bau lama? Pilih yang mana? Ya monggo perkenalan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangaten kula paringan asma Santi saking Tulungagung, Suki. Tulungagung Besuki. Oh siap. Terus. Nggih sampun. Nah, yo. Piye ceritanya kenal apa piye ceritanya? Seharian niku buka YouTube to pertama nene nggih. Pertamane kan buka YouTube ngoten. Oh, Masya Allah. Jerene Pak Afid. Buka YouTube. Ayu. Nggih. Pengen. Pengen tak lo ya, wis di bojo kowe ya aja ya. Terus kula kan remen lek napa sing goib-goib ngoten to. Nah, akhirnya kok kepanggil jenengan pas pembersihan teng Ponorogo napa to. Iya. Awal-awal niku to. Sing sak keluarga niku to. Enggak keluarga sakit iki. Nggih, terus dimandikin teng emper niku. Ibuke yogane, bapake niku to. Terus akhirnya kula mengikuti komen-komen, malah 5 komen. tahun yang lalu udah bisa. Komen terus akhirnya Contoh. mboten kali Mas Dani, kali Mbak Wilda niku ayo bikin grup WA mawon, terus bikin grup WA, akhirnya bikin grup Facebook niku. Nah, ini ceritanya.
Terus akhirnya sekarang bubar aku dewe sih. Iya, soalnya bisa enak sing naksir aku terus ra kelakon akhirnya nesu-nesu. Oh, Terus akhirnya ditopeh. Wis kok ganteng ngene iki lho, Cah. Oh, tenang. Oh, tenan. Nonton anak mustai enggak naksir karo abahe itu kok. Walat. Kualat di kualat ya. Heeh. Terus iki rencanane sik suwi tek Indonesia iki. Niki cutine kan mboten terencana kan. Karena Tole kan meninggal. Benjing dinten Senin niku jam 9 pagi. Kula langsung Innalillahi wa ngurus surat, mau visa reentry niku kok dilalah diparingi lancar. Selasa dados sonten Rebo kula terbang teng Indonesia Surya kok. Kisah di Gusti Allah. Gusti Allah lebih sayang ya. Enggak usah diketuti. Engko gawe neh ya. Maksudnya golek bojone terus gawe neh lho. Ya. Nggih, lek nikuti nggih namung sakmo. Iya. Ya engko gawe neh ya. Pun sepuh. Iki anu urung icik-icik rondo ya. Mosok Derek jare main. digaekne jare. Kok dirabise baru digaekne. Oh, sak digaek dhisik iki kok oleh. Dirabise. Nah, iki kira-kira samina kaya iki gudang kabeh iki. Ya iki le sing ndi jajal? Derek mikir. Tak rabene besok langsung. Apa iki? Tambah ora we? Ampun. Apa sing ndi pilih iki yo lagi? Langsung tak rabene besok apa iki? Derek. Oh, urung mikir. Ojo sing-sing sampe temen gura ya. Oh, ya wis, ngono. Matur suwun. Iki kok nganu insyaallah aku kok ya budal rono. Budal ning ndi? Taiwan. Kok diomongi kancane ya. Iki besok tanggal 15. Jadi besok tanggal 15 itu padepokan tutup sementara dulu. Saya mau ke Malaysia, nanti buka lagi tanggal 27. Jadi tanggal 15 pondoknya tutup dulu. Nanti yang kontrol masih ada santri nanti yang bisa melayani, dan untuk yang pengobatan nanti bisa dengan media. Bisa nanti medianya di sini ada. Terus nanti buka lagi tanggal 27 ya. Nanti setelah di Malaysia nanti insya Allah bulan depannya di Singapura, terus nanti bulan depannya di Thailand. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Oke, matur suwun. Kita bersama dengan Pondok Nuswantoro selama 5 tahun. Semoga nanti bisa terus bersama selamanya sampai ke akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini juga ada yang istimewa karena sore ini juga ada Mas Dumas. Maju sini sayang, maju sini. Kasih mic-nya ke Mas Dumas. Ya. Orang saling mbak aku ya. Aku kok butuh batalnya marai. Wah ya, ini bengi iki nginep-nginep tau? Boten niki mungkin langsung mungkin. Tapi sesuk balik neh. Rencananya pun kundur sana. Mulai rukyah kene ya. Tong dina terus-terusan. Nggih, alhamdulillah hari menika sore ini alhamdulillah kerawuan kedatangan juga saudara saya. Beliau adalah Mas Dumas. Beliau ini adalah kontraktor apa namanya? Sedayu Agung. Pandawa Agung. Berarti ada kontraktor Pandawa Agung. Saya cerita ke panjenengan semuanya dulu ketika mau membangun pondok ini, dulu itu saya tidak punya uang, tapi saya punya keinginan. Akhirnya saya telepon sama beliau, saya tahu beliau itu lepas jasa. Saya bilang saya mau bikin pondok pesantren, sampai bisa bantu bikinin gitu. Bisa Gus ya gitu. Terus saya tanya biayanya berapa, ya sekitar 7 sampai 8 miliar lah seperti itu. Terus saya bilang, wah saya nggak punya uang, wis nggak apa-apa Gus, dicicil aja gitu. Jadi setiap minggunya itu saya nyicil 250 juta. Padahal di rekening saya itu cuma ada 30 juta. Bayangkan uang 30 juta mau membangun pondok senilai 25 miliar sama dengan tanahnya itu.
Tapi saya yakin bahwa saya itu memang nggak bisa apa-apa. Tapi saya punya Allah yang maha kaya. Dan saya yakin semuanya niatnya baik akan dipermudah. Akhirnya saya minta beliau untuk membangun pondok ini. Saya cicil setiap minggunya itu 250. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah jadi dan bisa kita tempati. Dan ini semuanya milik panjenengan semuanya. Jadi jenengan mau nginep dari sini sehari 7 hari gratis. Jadi jangan ada perasaan nggak enak nanti di tempatnya Samsudin sehari 2 hari repotin, enggak. Ini tempat ini bangun juga dari panjenengan semuanya. Pernah kejadian ini kisah nyata. Kemarin itu waktu saya difitnah katanya saya capi itu, saya difitnah katanya saya nipu itu dari setahun yang lalu, itu akhirnya pembangunannya sempat berhenti, sempat gak jalan 1 bulan waktu kemarin itu. Terus saya tanya ke Mas Jomas, ini kata Umi kok pembangunannya sudah gak jalan, kenapa? Beliau menjawab, kalau punya hutang di toko bangunan itu 520 juta, lantai 3 kemarin. Nah kemarin itu sempat sama sekali nggak dapat uang karena memang tutup gara-gara ada fitnahan itu, sempat ada demo itu. Akhirnya 1 bulan itu pembangunan berhenti dan saya masih punya hutang di toko bangunan itu 520 juta. Terus akhirnya saya bilang, Mas Cuma sampai datang ke pondok gitu. Nanti insya Allah besok uangnya sudah ada, saya bilang seperti itu. Padahal waktu itu saya belum punya uang. Terus saya sama santri saya ini, sama Mas Andi, saya bilang sama beliau, ayo kita tawarin mobil saya. Akhirnya saya jalan, saya tawarin mobil 2, mobil saya. Pertama mobil yang Kijang itu, Innova itu, sama mobil Rasaya. Mobil Umi saya nggak berani jual. Nah waktu itu ditawarlah 500 juta 2 mobil itu. Terus saya bilang, padahal 1 mobil itu saya beli ada yang harganya 350, padahal 2 itu harganya 700, 500 tak kasih. Saya bilang, ya Pak, nanti sore sekitar jam 3 saya kesini, tak bawa PKB-nya, sampai siapkan uangnya. Oh Gus, siap. Pagi saya tawarkan mobil, siang waktu itu saya dipanggil Polres ya sama dengan tujuan fitnahan itu. Setelah saya berangkat ke Polres, alhamdulillah clear, nggak ada masalah. Semua perkaranya sudah dicabut, sudah hilang karena nggak sesuai fakta waktu itu, nggak ada yang melapor juga. Terus pulang dari Polres jam setengah 2 itu Umi telepon saya, Umi ini telepon saya, ya aku tak ke bank ya, kata beliau kayak gitu. Ini Umi ditanya boleh, ini kisah nyata. Terus saya tanya, ke bank mau ngapain yang? Saya bilang gitu. Kata Umi, saya mau ngecek rekening majelis zikir katanya gitu. Terus saya bilang, buat cek mau buat apa? Rekening itu sudah 2 tahun nggak pernah kita pakai, nggak pernah ada transaksi apapun, kita nggak pernah, itu rekeningnya sudah nggak dipakai kata saya. Kata Umi, ya nggak apa-apa dicek mawon. Itu ya wes ceken. Beliau berangkat ke bank, saya perjalanan pulang dari Polres. Jam setengah 3 itu waktu saya mau pulang ambil BPKB, Umi itu telepon lagi. Katanya. Nggih. Tahu nggak uang di rekening ada berapa? Ya mungkin ada 10-20 juta kata saya. Sisa-sisa uang yang dulu. Enggak katanya. Ada 540 katanya. Pakai saya, Bu. Allahu Akbar. Wes kasih doang enggak jadi BPKB saya enggak jadi tampil. Terus Mas Domas datang itu uangnya 520 itu tampil, yang 20 sisa kan utang saya 520. Sisa 20 juta itu sangat senengnya tak beliin motor, tak kasih ke anak saya, santri saya yang pernah ada di konten itu. Itu sangat senengnya saya. Sangat bersyukurnya saya, terus saya beliin motor, saya kasih ke santri. Sisa 20 juta itu tak beliin motor, tak kasih ke anak saya. Padahal saya sendiri sampai sekarang juga nggak tahu yang ngirimin uang itu siapa gitu. Terus itu dari mana? Setelah saya print kan, ya nomor-nomor banyak yang ngirimin, tapi saya nggak kenal. Ada yang namanya ini, namanya itu, banyak gitu yang ngirim gitu. Orang yang ngasih tanpa saya tahu. Jadi dengan semuanya ketika berbuat baik, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Contohnya saya mau hidupin anak banyak kayak gini ya, alhamdulillah ada aja jalan. Jadi ketika kita ngurusin orang tua yang sakit itu kelihatannya saja menyengsarakan.
padahal itu memberikan barokah. Panjenengan datang seperti ini sepertinya kayak saya itu mendoakan, tapi sebenarnya panjenengan itu yang memberikan barokah untuk diri saya. Jadi banyak sesuatu hal yang kita anggap itu menyengsarakan, padahal itu membahagiakan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Agung, Mas Dumas ya, Mas Dumas sama Mas Agung tuh yang ini. Ada 2 orang yang bisa ke sini. Mas Dumas yang sudah membantu pembangunan Pondok Nuswantara ini. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya atas semua kerja keras yang telah panjenengan lakukan untuk pondok saya. Mohon maaf sering telat bayar utangnya. Sering ditagih saya sampai malu. Tapi beliau ini apa ya, sampai rela untuk malu sama toko bangunan. Karena apa? Karena utang dulu. Saya bayarnya telat-telat terus. Apalagi setelah ada fitnahan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lunas ya. Per hari ini kurang 50 juta dan hari ini kita lunasi. Ambilkan uangnya di saya, di lemari saya. Di lemari. Dan kasih belum yang 50 juta? Ambilkan di tas saya, lihat saya di lemari. Gak apa-apa. Di lemari, nah, dibuka, ada simpenan katanya. Enggak, yang nganterin jin saya itu dari Arab. Canda. Per hari ini serah kunci, simbolitas. Ambilkan kunci depan saya. Kasih ke saya. Ini baru ikhlas punya saya ini. Kalau kemarin masih punya sampean. Ambilkan kunci satu saya. Kunci pintu. Simbolitas, nanti saya kasih uangnya, sampai serahkan kuncinya ke saya. Per hari ini selesai, ya? Sah. Alhamdulillah. Tinggal mohon doanya, terutama untuk Mbak Santi dan juga untuk semua saudaraku. Selesai pembangunan sini, kita akan membangun Pondok Nuswantara 2 di puncak Gunung Gamping, di dekatnya Makom Sunan Bungkuk di sini. Khusus untuk menampung orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Mohon doanya semoga bisa segera terwujud, karena di sini kemarin kita nampung orang gangguan jiwa malah mukulin orang lain, kan nggak enak. Nanti takutnya yang sakit terdampak dari yang gangguan jiwa itu. Mohon doanya, nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Santikan dulu. Nunggu uangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala cerita Mas Dumas. Iya, dulu pertama gimana, terus kayak gimana, utang saya sisa berapa. Untuk saya gak di penjara, yo. Dulu orang bangun gak punya uang. Nah, gendah itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kalau Mas saking Pandawa Agung Properti dan Gawe. Iya, langsung mawon sekilas napa cerita tentang pembangunan Pondok Abah Syamsuddin yang dari awal itu ya alhamdulillah penuh rintangan, penuh cobaan, dan ya alhamdulillah sak menika sampun dados sedanten, alhamdulillah pangestunipun panjenengan sedanten. Di awalnya niku kan nggih pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, tapi nggih lagi difitnah menika sempat terhenti selama kurang lebih 1 bulan, dan saya masih
menanggung utang itu sekitar 500-an juta lebih sedikit lah. Akhirnya gitu. Kita doa panjenengan sedanten alhamdulillah selesai finish 100% sampai sekarang diberikan panjenengan tempat di menika alhamdulillah alamin. Matur nuwun sangat panjenengan panjenengan sedanten. Panjenengan apa amin. Siap, siap. Kalau mungkin dari panjenengan juga membutuhkan untuk kontraktor bisa menghubungi beliau. Insyaallah siap. Mana Umi tadi? Le, ada uang 50 nggak Le? Ya udah bawa sini aja. Dan sampai lanjut. Mungkin uangnya masih milik. Belum jadi paling Pak. Oh iya. Belum jadi sih. Masih dicetak. Proses. Ya? Proses. Jadi saya sedikit cerita nih Bapak Ibu. Saya mau membangun pondok ini yang pertama saya minta restu dari orang tua saya. Terus yang kedua restu dari istri saya. Ini khusus untuk bapak-bapak. Masio kita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, tetapi kemudahan dan kelancaran dalam usaha kita itu tergantung dari ridhonya, dari hubungannya, dari doanya istri kita. Maka salah satu hal yang mempermudah kita dalam usaha, kuncinya itu harus mendapatkan ridho dari istri. Jadi dengan membangun usaha apapun, monggo jalur domone teko bojone sampeyan. Siap. Sebab laki-laki itu semuanya tergantung dari istrinya. Kalau ada orang sukses itu yang saya tanyakan yang pertama siapa ibunya, yang kedua siapa istrinya. Dan nanti tanyakan rahasianya kedua orang ini. Insya Allah itulah yang menjadi penentu kesuksesan seorang lelaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah per hari ini pembangunan bisa lunas dan kita menuju ke puncak gunung lantai 2 atau pondok 2 untuk pembangunan untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Imam, sini dulu enggak apa-apa aja. Duit tenan iki duit-duitan. Ya Allah. Enek sisane muga-muga ya Allah. Ya Rabbi. Ora sisa iki malah keren. Allah. Ya Allah. 50 ya. Lunas ya. Alhamdulillah. Saya mohon ridhonya, mohon ikhlasnya dari panjenengan untuk Pondok Nuswantoro 1. Semoga bisa membuat nyaman tamu-tamu yang datang, semoga bisa Amin. mengaji Ya Rabbal alamin. dan bukan hanya tempat di dunia tapi sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Barakallah. Ini dari sampean saya. Kunci Pak. Oh iya. Barakallah. Ini belum dulu. Oh, masyaallah. Alhamdulillah sah. Sah. Nah, Kebil tuh. Nah, ini baru punya saya. Kalau kemarin masih punya Mas Mas. Kebil tuh. Paten. Matur suwun Mbak Santi. Kau tenan. Bikin anu lagi nanti ya. Bikin kajian lagi. Kalau yang dulu hilang ya bikin lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau insyaallah kalau niatkan baik, semuanya akan menjadi baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nggih, monggo. Nah niki rukyah rumiyin nggih. Jadi setelah rukyah terus diterapi, langsung nanti diterapi, terus nanti konsultasi satu-satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ini ada tamu dari Malaysia ya? Ada dari Malaysia. Oh, iya, siap. Dari Malaysia. Warga Malaysia atau warga Indonesia? Coba. Yo ngomong.
Saya nggak apa-apa sih. Sunyakan benar almalik. Iya, Tidak. Ternyata tak lihat. coba. Alhamdulillah jadi makan. Julukan. Iya, sini. Sini. Iya. Ibu boleh cerita. Ini mau foto nggak apa-apa. Boleh cerita dulu pernah di sini ya? Iya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Iya. Pengobatan jarak jauh. Pengobatan jarak jauh. Ya, terus gimana setelah pengobatan itu? Saya datang sini, tanya asal saya punya adik ipar sakit, pengobatan jarak jauh bisa, tapi abah cakap boleh. Itu saya ingin tahu. Wah, Taruh pada dia kan, taruh pada saya. Enggak apa-apa. Tak boleh dengar lah, boleh. Boleh. yang rapi. Selamat. Tapi ya Pak Pur ya. Pak Pur, Ya. Bekerja. Bentar. Kita rapi. Ibu ini namanya siapa? Ibu Farida. Ya, asli Farida ya. Ini nanti insya Allah dilakukan ini ya, proses ke kambing ya. Oke, siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi ibunya ini dulu pernah pengobatan jarak jauh, sembuh. Terus setelah berapa tahun ya? Iya, 1 tahun, terus sekarang baru kesini lagi nih ya. bukan tidak. 2 kali datang. 2 kali Itu datang. dulu. Pengobatan jarak jauh, habis itu dia punya penyakit dipindahkan ke kambing, potong kambing. Untuk Pak. Habis itu dapat obat, tapi ada madu tak boleh dibawa. Kita jadi madu itu dia yang tak dibawa, yang lain boleh kita transferkan. Sebab dia kan sakit tak Malaysia. Habis itu dia dari obat itu dijalankan buat pakai. Habis itu selama 41 hari, karena abang suruh turun nak ke India. Oke, begitu turun dah oke, dia punya badan dah oke, turun ke Indonesia ada masalah dengan pesulang merah. Habis itu jumpa si nama Sofian. Baru 1 hari dia terapi sekali dia. Habis itu patah balik ke Malaysia. Pulang ke Malaysia. Habis itu sekarang terus obat-obat daripada sini dia makan hari-hari. Makan sampai sekarang ini dah ada kekurangan. Dah semua itu dah agak baik semua. Tapi ada satu masa potong kambing tulang belakang ada hitam tulang, itu saja. Dengan ketumbuhan benjolan lagi. Dulu benjolan besar-besar dengan kena paru-paru dan apa semua oke. Alhamdulillah. Tapi ketulan tu Jadi kecil. kecil lah. Dulu besar-besar jadi kecil-kecil. Dan dekat kanker payung susu. Dulu berarti kanker, terus Kanker paru-paru. dengan paru-paru, dengan Tulang belakang. tulang belakang, dengan rempedu bayi. Tapi semuanya dah berkurang alhamdulillah. Tinggal satu tulang belakang dengan pertumbuhan lagi satu. Ada tumbuhan yang lama tu Yang tidak lama kecil. kecil. Tapi Dulu saya dah kurus ya dulu ya. Dulu kurus ya. Oh, terus tak boleh bangun. Dulu kurus tak bisa bangun. Tak boleh bangun. Masa itu Sekarang dia mau Govin, develop. begitu dah Govin habis, masa saya duduk di Malaysia,
COVID tadi itu saya turun di Indonesia. Saya nggak tahu, saya ingat dia sakit kaki saja sebab dia habis operasi kaki. Begitu saya telepon dia, itu saya terpelanjar. Jadi kasih tahu dia penyakit ini. Jadi dia tak boleh cakap, tak boleh bicara, tak ada apa. Dah kurus dan tinggal tulang. Terus saya sampai 2 hari 2 malam saya nggak boleh tidur. Sebenarnya, jom kita pergi beli berita. Demi Allah, banyak itu ojek, kita naik bus, kita cari sama anak saya. Ojek tuh ada orang pandai. Saya nggak mau cari siapa-siapa. Saya mau tujuan cari Pak Samsudin. Oh, dapat tukang ojek tawarin ke Tempat lain. Saya nggak mau Pak, nggak mau. Walaupun sepandai macam mana pun, saya tetap cari Pak Samsudin. Tujuan saya Pak Samsudin. Itulah saya duduk di sini. Kasih, oke, santai. Sampai sini. Habis itu tanya, macam mana? Saya punya adik ipar. Dekat Malaysia, saya kakaknya kakak ipar. Pengobatan jarak jauh boleh tak? Oke, tunggu ya Bu, saya tanya dulu dengan Abah. Dia kata, oke, saya tunggu. Dia kata boleh, tapi dicakap dipindahkan melalui tabib. Enggak apa-apa. Jadi adik ipar saya sembuh. Sebab dokter dah tak mau nangani. Sebab dia penyakitnya ada komplikasi. Dah tinggal tulang, badannya tulang. Tak boleh bangun sama sekali. Jadi pengobatan dari sini itulah. Terima kasih banyak. Ribu-ribu terima kasih banyak. Jadi ada tinggal pertumbuhan sipit kecil dengan tulang belakang. Tapi sekarang sakit bisa tulang, bisa darah tulang, tahu tak? Cakap Ya, macam dia ada sakit tulang macam linu sebab saya pun sudah sekarang ni dah gemuk dah. Sekarang ni saya doktor bagi makan morfin. Dulu 4 kali ya, dulu 6 kali satu hari. Sekarang sejak saya amalkan ubat ni tinggal 2 kali saja. Tapi 3 bulan sekali saya kena cucuk ubat tulang belakang sebab dia takut patah. Masa tu potong gambar memang bisa bagi tahu ada hitam-hitam tulang belakang. Tinggal itu, yang lain alhamdulillah. Sebab itu dia turun lagi sini, dia nak ingin dibersihkan semua. Kalau boleh terus tak adalah. Tak ada penyakit lagi, minta bantuan. Betul benjolan insya-Allah. Benjolan tu buanglah, hilangkanlah. mintanya kepada Allah dengan sarana apapun yang ada di sini, bisa dengan lewat tanahnya, anginnya, dan lain sebagainya. Dan perlu saya jelaskan ke masyarakat luas bahwa yang dimaksud pemindahan penyakit ke kambing itu sebenarnya bukan penyakitnya yang dipindahkan seperti kita memindahkan barang ini ke sini, bukan seperti itu. Tetapi kita mengorbankan kambing bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada anaknya, dan itu akan mengikat diri kita kepada dunia. Sedangkan apapun yang ada di dunia ini pasti pada akhirnya akan ada dua, kita tinggalkan atau kita yang ditinggalkan. Semua yang ada di dunia, entah itu istri kita, anak kita, harta kita, bahkan diri kita, itu akan meninggalkan diri kita atau kita tinggalkan. Tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu metode pengobatan ke kambing ini sebenarnya adalah mengorbankan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Kenapa diri kita itu sakit? Karena diri kita itu tidak menjadi manusia yang sejati. Wadatnya manusia, tetapi pikirannya, hatinya, kelakuannya banyak yang seperti hewan. Maka untuk salah satu cara pengobatan itu berkorban atau mengorbankan kambing, mengorbankan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Semoga dengan metode sanepan penyembelihan kambing itu menyembelih
semua sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri kita, supaya kita benar-benar menjadi manusia yang sejati. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibunya diajak masuk ke dalam masjid. Ya, dibantu ya. Dudukkan di kursi. Biar enak. Kalian bukan. Bukan. Dan metode pemindahan ke kabin ini sebenarnya yang paling bagus itu 3 kali. Jadi selama 7 hari 1, 7 hari 1, 7 hari 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jalan sendiri kan? Oh, saya ikut. Oh, siap. Ini dia ada macam cakap Jawa aja Pak ya. Niki nggak ada pacar. Dudukkan di kursi ya, di kursi ini. Niki yugane niku wau. Yugane adik kula Pak. Oh, ini adik ipar. Yugane adik ipar. adik kula Pak niku wau. Tambahnya nggak ada pacar. Sampun hubungan dan tahun. Wow. Habis itu terus niki pun takut sayang. Wow. Takut banyak korban. Dan sebenarnya tiba-tiba Ditinggal pacar pacar sayang. tinggal aku. Kenapa sebab itu? Lalu dia punya laki boleh masuk. Dudukkan. Boleh. Lah niku terus pacar ini ku ninggalaken gambar. Napa masalah napa niku? Napa ta wedok niku ngorek napa? Nanti di dalam aja. Masalah pribadi. Saya masuk dulu. Oh, tenang. Nanti deh. Masalah pribadi. Pribadi tunggu sih. Gak apa-apa dia saya masuk. Oh, udah enggak masuk. Maju. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ini cerita tinggal pas saya sayangi. Happy asmara ya. Aduh. Oh, tenang. Sampean betul. Ini apa dong? Ken penak apik. Kelas apa tuh ya? Oke, semoga semuanya kreteknya dipakai. Kepala tunduk ke bawah. Ya. Mata terpejam biar kita lebih konsentrasi. Mulutnya mana duduk sama dada. Bapak Ibu semuanya, sekarang saya akan sering-sering ke luar negeri. Jadi untuk pengobatan di rumah ada anak saya nanti bisa dilayani sama Mas Dani, Mama Dewi, sama Pak Pur, sama Mas Andi. Insya Allah beliau sudah bisa untuk seperti terapi, bekam, pemindahan penyakit dan lain sebagainya. Oke. Semakin hina semakin mulia. Karena bukan hanya di Indonesia sekarang yang menculik kita, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di Jepang dan yang ada di Amerika. Jadi setiap bulan, setengah bulan saya di luar negeri, setengah bulan di Indonesia. Enggak, nanti setengah bulan di Indonesia, setengah bulan di luar negeri. Itu setiap bulannya seperti itu. Allahumma sholli. Semakin hina semakin mulia. Sekarang bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dan nanti insya Allah saya mau bangun untuk tempat pesawat
Bandara. Enggak, buat helikopter tok. Mau bangun buat helikopter di samping ini. Insya Allah kalau nggak ada sini di depan. Jadi mau khusus untuk helikopter pribadi. Amin. Monggo kepala menunduk ke bawah, mata terpejam dan konsentrasi. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih ini untuk pesulap merah. Karena berkat beliau jadi banyak pupuk yang ada di pondok kita. Karena semakin dihina itu semakin mulia. Karena binaan itu seperti pupuk yang akan membuat subur tanaman. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk pesulap merah. Oke, monggo menuju ke bawah, mata terpejam, mulutnya mangap, tutup pakai kaki kresek. Mata terpejam, kepala menunjuk ke bawah, mulutnya mangap, tutup pakai kaki kresek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tangan kanan di kepala sini, pukul pelan. Tangan kanan di kepala, kaki kiri pegang reseknya seperti ini. Lihat saya. Seperti ini, pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon ridho dan maunamu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya, perbuatan penyakit yang disebabkan oleh ain, tempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat dalam diri saya, dalam keluarga saya, di dalam usaha saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanallah,
ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengikat diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya. Dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izinmu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam gangguan penyakit yang disebabkan oleh air, ketegangan, maupun sihir. Ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La
Ibu Ami sumber ngacung Ibu Ami, Ibu Ami sumber, Ibu Ami sumber ngacung. Ya ada kata tadi, ya ada kata Ibu Ami itu. Nur Hayati Serang ngacung, Nur Hayati Serang, Nur Hayati Serang ngacung. Ibu Ami sumber, Ibu Ami sumber. Oke, ada kan? Bapak Kuntarianto Suarso itu. Bapak Lasari Surabaya, ada kan? Ibu Lasari. Ibu untuk pribadi Blitar satu. Ibu Lasari Surabaya, ya. Ibu Lasari Surabaya. Bapak Ahmad Zainuddin Surabaya, Acung. Bapak Ahmad Zainuddin katakan. Bapak Sri Setiawati, Ibu Sri, ya katakan. Ibu Setiawati, Bapak Mulyono Acung. Ibu Sri Setiawati, Ibu Sri Setiawati, ya, Bapak Mulyono jasa Ibu Sawaria, jasa Sawaria. Bapak Kursin, monggo Pak Kursin aku jasa Ibu Farida, istrinya Sembara, Ibu Farida, antum Ibu Farida, Ibu Farida mana? Oh iya, istrinya Sembara ternyata orang Malaysia, tekan dalam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya ini nanti ke depan sana diterapi dulu, nanti setelah diterapi baru konsultasi sama saya. Nanti ditekan pakai kulit di kepalanya, terus diberikan sedikit. Nanti yang mau beli media monggo, nanti langsung saya doakan di sini. Kalian yang mau konsultasi silakan. Sekarang diterapi dulu ya. Jadi penanganannya pertama psikis itu dengan doa. Yang pertama, yang kedua non medis itu nanti dengan terapi menghilangkan gangguan, tekan di kakinya dengan menir. Nanti yang ketiga baru medis. Yang ketiga medis ini nanti dengan madu dan menir dan garam. Jadi kalau mampunya hanya di psikis sama dengan medis ya nggak apa-apa, langsung belas bulan nggak apa-apa. Kalau ingin penanganan yang medis ya silakan, nanti ada lagi sama kuliah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di sini tidak ada yang membebani, tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang memberatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.